Seperti inilah penampakan bangunan Sekolah Dasar Negeri Bantar Gebang yang berada di Kampung Ciwaru, Desa Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gadung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Bangunan kelas mengalami kerusakan berat. Pantauan Tatar Sukabumi, di dalam ruangan terlihat puing berserakan. Pemandangan lainnya, di sebagian sudut terlihat bagian atap kelas bolong, atap rapuh yang dikhawatirkan ambruk. Meski kondisi ruang kelas tidak layak serta membahayakan murid, guru pengajar pantang menyerah untuk bisa melakukan aktivitas belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar di sekolah dasar negeri ini, terpaksa dilaksanakan di dalam tenda darurat. Pemandangan aktivitas belajar mengajar yang dilakukan di tenda darurat ini telah berlangsung sejak 5 bulan terakhir. Hal itu dibenarkan warga setempat yang mengaku miris atas kondisi dunia pendidikan di wilayahnya. Hal tersebut terpaksa dilakukan pelajar mengingat kondisi ruang kelas di SD Negeri Bantar Gebang rusak parah hingga dikhawatirkan roboh. Kondisi KBM di tenda darurat itu, dibenarkan Edi Suhaidi selaku Kepala Sekolah SDN Bantar Gebang saat ditemui Tatar Sukabumi di lokasi. Senin, tanggal 30 Oktober tahun 2023, Edi Suhaidi menyatakan, terpaksa membuat kebijakan sejumlah kelas melaksanakan KBM di tenda darurat dengan pertimbangan keselamatan siswa. KBM di tenda darurat dilaksanakan bukan tanpa alasan. Sebelumnya ada siswa yang tertimpa bagian atap meski tidak mengalami cedera berat. Untuk sekolah SD Bantar Gebang, ini semenjak 2009 sampai dengan sekarang. Kalau misalkan untuk pembangunan sekolah ini mulai awalnya 1977, terus lagi ini pas 2009 sampai dengan sekarang ini belum ada pembangunan ataupun realisasi mengenai ruang kelas seperti ini. Ini ada 4 ruangan, bahkan kelas-kelas yang lainnya juga ikut ke ruangan perpustakaan. Oke, kelas berapa saja yang rusak, Pak? Itu kelas 4, 5, 6, dan ya kelas 3, 4, 5, 6. Bisa? Karena ini ruangan kelasnya mungkin tidak layak dan saya dikhawatirkan bahwa kelas ini nanti tertimpa kepada anak, bahwa dimungkinkan kalau misalkan ada kejadian, nah yang nantinya akan disalahkan guru dan saya sebagai pimpinan kepala sekolah. Pernah terjadi itu di kelas 3, itu atapnya mungkin itu sudah rusak, bahkan sampai tertimpa ke kepala anak, tapi tidak menimbulkan cedera ataupun apapun. Nah seperti itu nanti saya dikhawatirkan kalau misalkan genting ataupun misalkan atap-atapnya itu tertimpa sama anak. Makanya saya punya inisiatif lebih baik membuat tenda di luar daripada dipaksakan untuk di sekolah. Sudah berapa lama, Pak? Terus Pak, semenjak ruang kelas yang rusak ini, apa pernah Bapak mengajukan kepada pihak dinas terkait atau pemerintah daerah, Pak? Sudah. Bahkan mungkin sebelum saya juga itu kepala sekolahnya sudah mengajukan ke pihak-pihak dinas. Apakah ada tanggapan atau yang datang ke lokasi untuk meninjau ruang kelas? Ada. Itu dari mana, Pak? Itu dari PUPR, terus lagi dari Sapras, itu bisa melihat ke sini. Itu tahun berapa waktu datang sih, Pak? Kalau dari Sapras itu kemarin lah mungkin belum, ya sekitar 5 bulan, 6 bulan. Kalau dari PUPR mungkin 1 tahun. Pak, untuk kegiatan belajar mengajar di tenda itu sudah berapa lama berjalan, Pak? Mungkin itu dari mulai Juli pas begitu masuk pembelajaran pertama. Itu. Untuk yang belajar di tenda itu ada berapa kelas? Tadinya 3 kelas. Itu karena mungkin di situ sudah tidak memungkinkan lagi, makanya saya dipaksakan untuk masuk ke ruangan kelas. Yang di situ adalah kelas 3 dan kelas 6. Yang kemarin itu kelas 4, dari kelas 4, 3, 4, dan 6. Terus Pak, kalau kegiatan belajar mengajar sendiri berjalan sampai berapa lama, sampai jam berapa itu? Karena kan kondisi hari ini sangat panas sekali ya. Iya, saya mulai dari jam 7.30 sampai dengan jam 11. Kalau misalkan dilihat dari cuacanya. Kalau cuacanya jam 11 itu bisa memungkinkan seperti ini kan masih agak teduh, itu anak bisa dilaksanakan sampai jam 12 ataupun setengah 12. Kalau misalkan cuaca seperti yang kemarin
Bukti maka anak di ruangan di tenda itu sampai dengan jam 11, lalu misalkan di teras-teras sekolah yang 1 jamnya lagi bisa dikeluarkan, nanti anak bisa pulang jam 12. Harapan Bapak Pak seperti apa sih untuk permintaan kepada pihak pemerintah daerah atau dinas pendidikan Pak? Ya, begini, mungkin harapan saya bahwa untuk saat ini di bulan sekarang kan Oktober mungkin akan berakhir ke bulan November dan Desember di 2023. Nah, agar secepatnya mau bagaimana saya bisa melaksanakan pembelajaran di kelas seperti itu dan ini juga di ruangan kelasnya seperti ini, makanya di bulan November dan Desember itu segeralah pihak-pihak terkait bisa datang ke sini dan melaksanakan untuk misalkan secepatnya pembangunan ruang kelas seperti ini.